Di dunia ini, air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga menyimpan misteri yang tak terduga. Di balik tenangnya permukaan dan dalamnya lautan, ada legenda yang telah membuat manusia penasaran selama berabad-abad. Kali ini, kita akan menyelami kisah-kisah misterius tentang makhluk-makhluk legendaris dan peristiwa aneh yang dipercaya terjadi di sekitar air. Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Yang pertama adalah Bermuda Triangle di Samudra Atlantik. Di hamparan luas Samudra Atlantik, tersembunyi sebuah wilayah yang telah menjadi teka-teki selama puluhan tahun, menelan kapal dan pesawat tanpa jejak. Inilah segitiga Bermuda, area yang memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tahukah kamu, segitiga Bermuda yang membentang dari Bermuda, Miami, hingga Puerto Rico memiliki reputasi sebagai kuburan laut dengan ribuan laporan kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Meski wilayahnya tampak seperti perairan biasa, angkanya berbicara lain. Sejak abad ke-20, tercatat sekitar 1.000 lebih kapal dan pesawat hilang di sana tanpa jejak. Salah satu teori ilmiah menyebutkan bahwa segitiga Bermuda mungkin dipengaruhi oleh anomali medan magnet. Banyak kapal melaporkan kompas yang tiba-tiba berputar tak terkendali mengganggu navigasi. Para ilmuwan menduga ada bubble metana yang tiba-tiba pecah di dasar laut, menyebabkan kapal kehilangan daya apung dan tenggelam seketika. Pada Desember 1945, 5 pesawat tempur Amerika Serikat yang dikenal sebagai Flight 19 menghilang di wilayah Bermuda saat latihan rutin. Pilot-pilot berpengalaman yang memimpin latihan tersebut melaporkan kompas mereka rusak dan pesawat terbang ke arah yang tidak diketahui. Tak ada satupun puing ditemukan dan bahkan pesawat penyelamat yang mencari mereka juga lenyap. Banyak teori konspirasi berkembang tentang Bermuda Triangle, termasuk anggapan bahwa di sanalah tempat pendaratan pesawat luar angkasa atau bahkan basis rahasia alien di bawah laut. Beberapa orang percaya bahwa hilangnya kapal dan pesawat ini disebabkan oleh portal menuju dimensi lain yang muncul sesekali di lokasi tersebut. Selain alien, ada pula yang percaya bahwa segitiga Bermuda menyembunyikan reruntuhan Atlantis, benua yang hilang. Teori ini menyebutkan bahwa teknologi canggih Atlantis masih berfungsi dan mempengaruhi medan magnet di sekitarnya, mengganggu alat navigasi kapal dan pesawat. Meski banyak yang berusaha menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, segitiga Bermuda tetap menyimpan rahasianya rapat-rapat. Sampai saat ini, kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah segitiga Bermuda sekedar misteri alam biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat di sana? Apakah kamu berani menjelajahi lebih dalam? Kedua adalah Pontianak di Sungai Kapuas, Indonesia. Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, menyimpan misteri gelap yang melekat dalam kisah rakyat. Di antara gemuruh air dan hutan lebat di sekitarnya, kota Pontianak menyimpan legenda yang tak hanya menakutkan, tapi juga memunculkan banyak teori konspirasi. Tahukah kamu, salah satu asal-usul nama Pontianak berasal dari legenda mengerikan tentang makhluk gaib yang dikenal sebagai Kuntilanak atau Pontianak. Kisah ini bermula dari Sultan Syarif Abdurrahman yang membuka lahan untuk mendirikan kota ini pada tahun 1771. Menurut cerita rakyat, saat rombongan menelusuri hutan Kapuas, mereka sering diganggu oleh suara tertawa wanita yang menakutkan dan menghilang saat didekati. Untuk mengusir sosok menakutkan itu, Sultan bahkan menembakkan meriam. Hingga kini, banyak warga setempat yang mengaku pernah melihat sosok menyeramkan di sepanjang tepi sungai Kapuas, terutama saat malam bulan purnama. Konon, Pontianak atau Kuntilanak kerap menampakkan diri sebagai perempuan berambut panjang dengan wajah pucat, mencari mangsa atau membalas dendam. Para nelayan dan masyarakat percaya siapa saja yang melihatnya bisa mengalami nasib sial atau sakit berkepanjangan. Beberapa penduduk sekitar Sungai Kapuas mengaku sering mendengar suara tawa pelan dan seram, seolah-olah datang dari arah sungai saat tengah malam. Menurut mereka, suara ini pertanda kemunculan Pontianak yang mencari orang untuk dijadikan tumbal. Banyak yang percaya bila kamu mendengar suara tawa itu, kamu harus berbalik dan menghindari sumber suara untuk terhindar dari bahaya. Sebuah teori konspirasi muncul tentang Pontianak yang disebut-sebut sebagai gerbang ke dunia gaib. Beberapa paranormal dan penganut kepercayaan lokal percaya bahwa lokasi di sepanjang Sungai Kapuas, terutama hutan-hutan sekitarnya, adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib.
Mereka beranggapan bahwa Pontianak sebagai sosok gaib bisa bergerak bebas karena wilayah tersebut berenergi mistis, menghubungkan kedua dunia. Sedangkan beberapa ilmuwan berpendapat bahwa adanya kandungan gas rawa seperti metana di sekitar Sungai Kapuas dapat memicu efek halusinasi pada orang yang terlalu sering berada di kawasan tersebut, terutama pada malam hari. Gas ini, bila dihirup dengan jumlah kecil, bisa menyebabkan seseorang merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang menyeramkan, yang mungkin menjadi asal-usul kisah penampakan Pontianak. Di kota Pontianak, antara realitas dan mistis seolah berbaur. Apakah legenda ini sekedar kisah untuk menakut-nakuti, atau ada sesuatu yang benar-benar bersemayam di sepanjang Sungai Kapuas? Kisah selanjutnya adalah Jenglot. Di perairan dan sungai-sungai Nusantara, ada makhluk yang dipercaya menyimpan kekuatan gaib luar biasa. Namun bentuknya membuat siapa saja yang melihatnya merinding ketakutan. Tahukah kamu, Jenglot adalah makhluk kecil berukuran sekitar 10-15 cm, berbentuk seperti manusia, namun memiliki rambut yang panjang, taring tajam, dan kulit kering yang menyerupai mumi. Banyak yang percaya, Jenglot bukanlah boneka, melainkan makhluk hidup yang mampu berpindah tempat dan memancarkan aura mistis. Banyak kasus penemuan Jenglot terjadi di perairan dan sungai-sungai di Indonesia, terutama di daerah pedalaman yang jarang dijamah manusia, dari Sungai Musi di Sumatera hingga pesisir Kalimantan. Konon, Jenglot hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Banyak yang meyakini bahwa Jenglot memiliki kekuatan supranatural dan bisa mendatangkan keberuntungan atau kekuatan bagi pemiliknya, tapi dengan syarat tertentu. Salah satu syarat yang terkenal adalah memberi makan Jenglot dengan darah manusia atau hewan. Ritual ini dipercaya sebagai cara untuk menjaga kekuatan Jenglot agar tetap kuat dan bisa membantu pemiliknya. Beberapa orang yang pernah memiliki Jenglot melaporkan bahwa mereka melihat darah yang hilang dari tempat persembahan, seolah terserap oleh makhluk itu. Namun, beberapa teori konspirasi muncul seputar asal-usul Jenglot. Ada yang percaya bahwa Jenglot adalah makhluk kuno dari peradaban Nusantara yang sudah punah, yang kemudian ditemukan dan diawetkan oleh para penganut ilmu mistis. Namun, ada juga teori bahwa Jenglot hanyalah hasil rekayasa manusia yang dibuat untuk menakuti atau mengendalikan orang lain. Di antara riak-riak sungai dan perairan Indonesia, Jenglot terus menjadi sosok yang mengundang rasa penasaran dan ketakutan. Apakah ia benar-benar makhluk hidup dengan kekuatan supranatural, ataukah hanya sebuah karya yang diciptakan untuk menakut-nakuti saja? Tapi bagaimana menurutmu? Kembali ke negeri lain, Loch Ness Monster di Skotlandia. Legenda tentang makhluk raksasa di Loch Ness, atau yang sering disebut Nessie, sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pertama kali muncul pada abad ke-6 saat seorang biarawan bernama Saint Columba melaporkan bahwa ada makhluk besar menyerang orang di Loch Ness. Namun, akhirnya berhasil diusir pergi dengan kekuatan doa. Sejak saat itu, Nessie menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya menjadi legenda global. Pada tahun 1934, sebuah foto yang diambil oleh seorang dokter asal London, Robert Kenneth Wilson, mengguncang dunia. Foto ini memperlihatkan sosok makhluk besar dengan leher yang panjang yang muncul di permukaan danau Loch Ness. Foto itu dikenal sebagai Surgeon's Photograph dan menjadi bukti pertama yang membuat orang di seluruh dunia percaya akan kebenaran Nessie. Tapi, apakah foto tersebut benar-benar asli? Dari sinilah teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Nessie adalah dinosaurus yang berhasil selamat dari kepunahan seperti Plesiosaurus. Mereka yang mendukung teori ini percaya bahwa ada jaringan gua di bawah laut di sekitar danau yang memungkinkan Nessie untuk bersembunyi selama ratusan tahun. Namun, teori lain justru lebih ekstrim. Ada yang percaya bahwa monster Loch Ness adalah hasil eksperimen genetik yang dilakukan pemerintah untuk menguji spesies hibrida. Teori ini menyatakan bahwa Nessie mungkin adalah makhluk hasil rekayasa genetik yang sengaja diletakkan di Loch Ness sebagai uji coba, dan keberadaannya sengaja dirahasiakan oleh pemerintah. Pada tahun 2019, sekelompok ilmuwan dari Selandia Baru mengumpulkan sampel DNA dari Loch Ness. Hasilnya, tidak ada bukti bahwa spesies reptil atau makhluk purba hidup di danau itu. Sebaliknya, mereka menemukan DNA belut dalam jumlah besar. Dari sinilah muncul teori bahwa monster Loch Ness mungkin adalah belut raksasa. Namun banyak orang tetap skeptis dan berpendapat bahwa
belut tidak mungkin menghasilkan bayangan sebesar itu. Pada akhirnya, misteri monster Loch Ness tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga hari ini. Terlepas dari penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan, kepercayaan masyarakat pada Nessie tidak pernah luntur. Mungkin sebagian dari kita masih berharap bahwa legenda ini nyata, bahwa di kedalaman danau yang gelap itu, ada makhluk misterius yang sedang mengawasi kita. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Cerita selanjutnya datang dari Danau Okanagan, Kanada. Ogopogo adalah makhluk yang konon mendiami perairan Danau Okanagan di British Columbia, Kanada. Menurut legenda suku asli Okanagan, makhluk ini dikenal sebagai roh air yang penuh dendam. Diceritakan bahwa roh ini adalah roh jahat yang akan menyerang siapa saja yang mencoba melintasi danau tanpa memberikan persembahan. Karena itulah masyarakat lokal dulu selalu memberikan hewan kurban agar perjalanan mereka di danau tetap aman. Selama bertahun-tahun, puluhan orang mengklaim telah melihat sosok Ogopogo. Deskripsinya seringkali sama, tubuh panjang, bergelombang seperti ular laut raksasa dengan kepala menyerupai kuda atau kadang naga. Salah satu laporan yang paling terkenal datang dari tahun 1926, ketika sekelompok besar orang mengaku melihat sosok aneh di permukaan danau. Bahkan pada era modern, ada beberapa rekaman dan foto yang diyakini sebagai penampakan Ogopogo. Legenda Ogopogo juga memunculkan berbagai teori konspirasi. Salah satunya adalah bahwa Ogopogo adalah makhluk prasejarah, mungkin Plesiosaurus atau Mosasaurus, yang berhasil bertahan di danau ini setelah kepunahan massal. Teori ini menjadi sangat populer, mengingat banyak danau purba di dunia yang diduga menjadi rumah bagi makhluk purba. Tapi ada teori lain yang lebih mengejutkan. Beberapa konspirasi mengklaim bahwa Ogopogo bukanlah makhluk biasa, melainkan hasil eksperimen biologis yang dilakukan oleh pemerintah. Konon, pada Perang Dunia Kedua, Kanada melakukan penelitian bawah laut dan melakukan eksperimen pada makhluk hidup. Menurut teori ini, Ogopogo adalah hasil mutasi yang berhasil melarikan diri dari laboratorium dan sekarang bersembunyi di kedalaman Danau Okanagan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Ogopogo hanyalah mitos? Atau mungkin makhluk yang masih bersembunyi di dalam kedalaman Danau Okanagan? Begitulah beberapa cerita tentang legenda air paling misterius di dunia. Jika menurutmu ini menarik, jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kita bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya yang lain. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan like. Dan jika kamu ingin berdiskusi di kolom komentar, mari berdiskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.